Di usia ketika sebagian besar anak muda sibuk mengejar popularitas, status, dan pengakuan, satu kalimat sederhana justru membuat suasana mendadak hening. Bukan karena teriakan, bukan karena drama, tapi karena maknanya terlalu dalam untuk diabaikan. Kalimat itu keluar dari mulut Valen, sosok yang karirnya sedang naik, namanya ada di mana-mana, dan hidupnya terlihat serba mungkin. Jodoh nggak kemana, aku siap nunggu Mila sampai lulus. Kalimat ini tidak terdengar seperti gombalan, tidak pula terasa seperti skrip yang dihafal. Ada keyakinan di sana, ada ketenangan, dan ada beban tanggung jawab yang ikut terbawa. Di tengah budaya serba cepat, di mana hubungan sering dimulai dengan euforia dan berakhir dengan kelelahan, pernyataan Valen terasa seperti anomali. Banyak orang berhenti scroll, mengulang videonya dan bertanya dalam hati, apakah ini sekadar manis di depan kamera, atau benar-benar lahir dari kesadaran penuh? Kalimat itu menyebar cepat, dipotong jadi klip pendek, dibagikan ulang dengan musik sendu, dan mendadak jadi bahan diskusi. Bukan cuma karena nama Valen besar, tapi karena maknanya menyentuh kegelisahan banyak orang tentang cinta, waktu, dan kesabaran. Disinilah cerita ini bermula, bukan dari gosip, tapi dari satu prinsip hidup yang diucapkan di waktu yang tepat. Bayangkan sebuah sesi obrolan yang terlihat biasa saja. Studio dengan pencahayaan hangat, sofa empuk, meja kecil dengan gelas minum dan suasana yang terasa santai seperti main ke rumah teman. Tidak ada musik dramatis, tidak ada ekspresi dibuat-buat. Valen duduk dengan santai, senyum khasnya masih sama seperti di atas panggung. Obrolan dibuka ringan, membahas perjalanan karir, kesibukan belakangan ini dan bagaimana rasanya dikenal banyak orang di usia muda. Semua berjalan normal, nyaris terasa seperti wawancara promosi biasa. Namun perlahan arah pembicaraan mulai bergeser. Host yang berpengalaman tidak langsung menabrak topik sensitif, pertanyaannya disusun pelan, seolah mengajak masuk ke ruang yang lebih pribadi. Dari karir, bergeser ke keluarga, lalu menyentuh soal prinsip hidup. Penonton yang menyaksikan mungkin belum menyadari bahwa beberapa menit ke depan akan jadi potongan paling dibicarakan. Ekspresi Valen mulai berubah, bukan tegang tapi lebih dalam. Cara dia menjawab jadi lebih pelan, lebih dipikirkan. Ketika topik tentang masa depan muncul, suasana terasa sedikit berbeda. Bukan canggung, tapi serius. Seolah semua yang ada di ruangan itu paham, pertanyaan berikutnya akan membawa obrolan ke arah yang selama ini hanya jadi spekulasi netizen. Dan benar saja, nama Mila mulai masuk ke dalam percakapan, bukan sebagai rekan, bukan sebagai cerita ringan, tapi sebagai seseorang yang punya tempat penting. Host melontarkan pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi syarat makna. Kalau soal jodoh, kamu tipe yang ngejar atau nunggu? Valen tersenyum kecil, lalu tertawa singkat, bukan tawa lepas melainkan tawa orang yang sedang menimbang jawabannya dengan serius. Tangannya refleks menyentuh tengkuk, matanya sesaat menatap ke samping, lalu kembali fokus. Jawabannya keluar tanpa tergesa. Aku percaya jodoh nggak kemana. Kalimat itu sudah cukup membuat banyak orang berhenti bernafas sejenak. Tapi obrolan belum berhenti. Host melanjutkan, menyebut nama yang selama ini jadi pusat perhatian. Mila kan masih sekolah, kalau memang dia jodohmu, kamu siap nunggu. Ruangan mendadak lebih sunyi, tidak ada yang memotong, tidak ada tawa. Valen menarik nafas pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum menggoda, tapi senyum orang yang sudah berdamai dengan pilihannya. Jodoh nggak kemana, aku siap nunggu Mila sampai lulus. Kalimat itu meluncur pelan tapi dampaknya keras. Kamera menangkap ekspresi jujur di wajahnya. Tidak ada keraguan, tidak ada nada bercanda. Di momen itu, semua yang menonton tahu, ini bukan jawaban spontan. Ini prinsip yang sudah lama ada di kepalanya dan akhirnya diucapkan di depan publik. Begitu kalimat itu keluar, suasana langsung berubah. Kru yang tadinya santai bereaksi spontan. Ada yang tertawa kajat, ada yang refleks berseru, seolah tidak menyangka jawaban itu akan diucapkan sejelas itu. Host pun ikut terkejut. Ekspresinya campur antara kagum dan penasaran. Di sisi lain layar, penonton yang menyaksikan dari rumah merasakan hal serupa. Banyak yang refleks mengulang klipnya, memastikan tidak salah dengar. Di tengah dunia hiburan yang sering dipenuhi gimmick, pernyataan seperti ini terasa langka.
Valen tidak terdengar seperti seseorang yang sedang membangun citra. Tidak ada nada berlebihan, tidak ada dramatisasi. Justru kesederhanaannya lah yang membuat kalimat itu terasa berat. Dalam usia muda, ketika pilihan begitu banyak dan peluang datang silih berganti, ia memilih menyatakan kesediaan untuk menunggu. Reaksi ini bukan cuma soal baper, tapi tentang rasa hormat. Banyak orang mulai melihat Valen bukan hanya sebagai figur publik, tapi sebagai individu dengan prinsip yang jelas. Momen ini lalu dipotong menjadi berbagai versi video pendek, dibagikan ulang, dan dalam hitungan jam, kalimat itu sudah memenuhi lini masa media sosial. Setiap potongan video membawa satu pesan yang sama, bahwa ada bentuk cinta yang tidak ribut, tidak memaksa, tapi justru tenang dan meyakinkan. Host tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Dengan nada bercanda namun penuh rasa ingin tahu, ia melempar pertanyaan lanjutan. Habis lulus, langsung nikah dong? Suasana kembali sedikit cair. Tawa kecil terdengar, tapi perhatian tetap tertuju pada Valen. Ia ikut tertawa, lalu mengangkat tangan seolah ingin meluruskan persepsi. Jawabannya kembali tenang dan terukur. Ia menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekedar soal waktu, tapi kesiapan. Ada keluarga yang harus dilibatkan, ada tanggung jawab besar, ada rezeki dan mental yang perlu dipersiapkan. Valen menegaskan bahwa menunggu bukan berarti menggantungkan janji kosong. Ia tidak datang hanya untuk mengisi waktu atau sekedar menjaga status. Pernyataannya memperlihatkan bahwa ia memahami konsekuensi dari kata-kata yang diucapkannya. Di titik ini, penonton mulai melihat perbedaan antara ucapan manis dan kesadaran penuh. Valen tidak menjual mimpi, tapi menyampaikan realita dengan cara yang dewasa. Ia mengakui bahwa masa depan tidak bisa dipaksakan, tapi niat bisa dijaga. Dan dari situlah, obrolan ini berubah dari sekedar interview menjadi refleksi tentang bagaimana seharusnya seseorang memandang hubungan dan komitmen. Penjelasan Valen berlanjut ke alasan yang lebih dalam. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin menjadi gangguan dalam fase penting hidup Mila. Sekolah bagi Valen bukan sekedar kewajiban, tapi fondasi masa depan. Di balik bangku kelas, ada mimpi yang sedang dibangun, ada harapan keluarga, dan ada proses pembentukan diri yang tidak boleh diremehkan. Valen menyadari bahwa cinta yang egois seringkali justru merusak, bukan menguatkan. Karena itu, ia memilih memberi ruang. Ia ingin Mila fokus pada pendidikannya tanpa tekanan, tanpa rasa bersalah, dan tanpa tuntutan emosional yang berlebihan. Pernyataan ini membuat banyak orang tersentuh, karena jarang ada yang secara terbuka mengakui bahwa mundur satu langkah kadang justru bentuk cinta paling tulus. Valen tidak menempatkan dirinya sebagai pusat segalanya. Ia memilih berdiri di samping, bukan di depan. Di tengah budaya hubungan yang sering menuntut perhatian penuh, sikap ini terasa berbeda. Ini bukan tentang siapa yang paling sering bersama, tapi siapa yang paling menghargai proses hidup pasangannya. Bagi Valen, menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Ia menolak anggapan bahwa menunggu identik dengan pasif. Dalam obrolan itu, ia menyebut bahwa masa menunggu justru menjadi waktu untuk memperbaiki diri. Ia ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, ia datang bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan kesiapan. Kalimat "aku juga harus pantas" terdengar sederhana tapi syarat makna. Menunggu di sini bukan soal menghitung hari, tapi tentang bertumbuh, tentang memperbaiki karakter, menata tujuan, dan membangun fondasi hidup yang lebih kuat. Penonton yang mendengar ini mungkin tanpa sadar mulai bercermin pada diri sendiri. Betapa sering menuntut pasangan untuk siap, sementara diri sendiri belum tentu. Valen mengubah konsep menunggu menjadi proses dua arah, meski dijalani secara terpisah. Disinilah cerita ini berhenti menjadi kisah dua nama dan berubah menjadi pelajaran tentang kedewasaan dalam hubungan. Bahwa cinta tidak selalu harus gaduh untuk terasa nyata. Tak butuh waktu lama bagi media sosial untuk bereaksi. Potongan kalimat Valen menyebar cepat, dipadukan dengan berbagai latar musik, dari yang sendu hingga religius. Kolom komentar dipenuhi respons yang beragam, namun didominasi oleh dukungan. Banyak yang mengaku terharu, banyak pula yang bercanda sambil menyelipkan doa. Ada yang menulis harapan agar hubungan ini dijaga sampai halal, ada juga yang merasa ikut berinvestasi perasaan. Fenomena ini menarik karena jarang sekali satu pernyataan publik dipenuhi energi positif seperti ini. Biasanya komentar terbelah, tapi kali ini mayoritas sepakat bahwa sikap Valen patut diapresiasi. Di balik euforia itu, muncul juga refleksi kolektif. Banyak yang mulai mempertanyakan ulang cara mereka memandang hubungan, kesabaran, dan komitmen. Cerita Valen dan Mila menjadi cermin bagi banyak orang tentang arti menunggu tanpa menuntut. Di tengah semua respons tersebut, satu hal menjadi jelas. Kisah ini menyentuh karena relevan.
Banyak hubungan runtuh bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang pengertian terhadap waktu dan proses. Terlalu sering orang memaksakan fase yang belum waktunya, lalu kecewa ketika realita tidak sesuai harapan. Valen hadir dengan pendekatan yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, dan tidak menjadikan status sebagai tujuan utama. Sikap ini memberi perspektif baru, bahwa hubungan tidak harus selalu bergerak cepat untuk dianggap serius. Justru kesediaan menunggu menunjukkan keyakinan. Cerita ini membuat banyak penonton diam sejenak, merenung dan mungkin menilai ulang pilihan-pilihan yang pernah diambil dalam hubungan mereka sendiri. Inilah kekuatan cerita yang jujur. Ia tidak menggurui, tapi mengajak berpikir. Pada akhirnya, yang membuat cerita ini bertahan bukanlah gosip tentang kapan menikah, tapi makna di balik kata-kata yang diucapkan. Di dunia yang serba instan, sikap Valen terasa seperti pengingat bahwa tidak semua hal baik harus diraih sekarang. Ada hal-hal yang justru berharga karena ditunggu. Cinta yang memberi ruang, menghormati proses dan tidak memaksakan ego, mungkin tidak selalu terlihat spektakuler, tapi justru itulah yang paling kuat. Dan di titik ini, penonton dibiarkan menilai sendiri. Apakah ini hanya kata-kata manis atau benih keseriusan yang nyata? Satu hal yang pasti, kalimat jodoh dak kemana, aku siap nunggu, telah meninggalkan jejak di hati banyak orang.